ulama'ana al-afadil wa habaibana al-kiram, khususan Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, para jamaah hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, saya memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya dapat bersilaturahim dengan para habaib, dengan para majelis ta'lim dan seluruh umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah ini. Tadi dikatakan bahwa saya ini adalah ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sekarang. Ini benar. Jadi mulai tanggal 27 November tahun 1999 yang lalu, Gus Dur berhenti jadi ketua umum PBNU karena menjadi presiden, dan tidak boleh presiden merangkap PBNU. Oleh karenanya saya mengganti beliau, dan dalam kehadiran saya dan teman-teman di sini mohon doa kepada para habaib, para ulama, para ibadullah, para rijalullah, para muqarrabin. Semoga pengurus dan pimpinan Nahdlatul Ulama ini diberikan kelurusan niat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian semoga keputusan-keputusan, bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh NU kepada umatnya yang jumlahnya di Indonesia puluhan juta ini betul-betul berdasarkan kebenaran dan hidayah, bukan berdasarkan kepentingan dan nafsu semata-mata. Selanjutnya mohon doa, mudah-mudahan Nahdlatul Ulama bisa menghentikan seluruh fitnah yang sekarang berkecamuk di Indonesia ini, dan selamatnya umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya datang ke sini untuk silaturahim dan mohon doa? Karena sesungguhnya NU ini milik aulia, milik habaib, dan milik ulama. NU sebagai organisasi hanyalah figuranya saja. Fotonya itu sebenarnya adalah aulia, ulama, dan para habaib. Jadi kalau NU berjuang meninggalkan aulia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, meninggalkan habaib, baik yang hidup maupun yang masih sudah wafat, berarti Nahdlatul Ulama kehilangan rohnya dan akan menuju ke tempat yang salah. Oleh karenanya ketika saya bersilaturahim ke Guru Zaini Abdul Ghani di daerah Martapura, saya silaturahim di sana memohon fatwa bimbingan. Saya sampaikan kepada beliau bahwa pada muktamar ke-30 Nahdlatul Ulama di Kediri, Jawa Timur, kami diamanati oleh muktamar dua hal yang sangat besar. Pertama, bagaimana mempersatukan kembali warga Nahdlatul Ulama
berdasarkan kemurnian ahli sunnah wal jamaah, apapun politik dan bajunya mereka itu harus kembali bersatu. Allahumma amin. Dan persatuan ini harus didasari ta'awun 'alal birri wat taqwa, bukan ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Untuk apa persatuan itu? Untuk dipakai modal mempersatukan kembali Indonesia supaya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena rusaknya negara kita adalah rusaknya penduduk negara itu, dan penduduk negara itu sebagian besar adalah kaum muslimin dan muslimat ala thariqah ahli sunnati wal jamaah, di mana jamaah-jamaah kita di desa-desa banyak yang du'afa mustad'afin, maka harus ditolong keadaan mereka itu. Ketika saya sampaikan begitu kepada Hadratus Syekh Sahibul Karamah Guru Zaini, beliau memberikan pendapat bahwa pekerjaan ini bukan semata-mata pekerjaan manusia biasa, karena beratnya ini sudah mendekati pekerjaan malaikat. Bagaimana keadaan yang rusak seperti ini akan diperbaiki kembali, dan itu tidak mungkin tanpa hidayah dan ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mempersatukan umat ini, masuklah, kata beliau, udkhulul buyut min abwabiha, masuklah kamu dalam satu rumah dari pintunya. Dan pintu jamaah ahli sunnati wal jamaah adalah para aulia, para habaib, dan para muqarrabin, baik yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun yang masih berada di tengah-tengah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah maka kesempatan saya untuk hadir di sini adalah bagian daripada perjuangan itu. Hadirin hadirat para jamaah sekalian yang saya muliakan, hubungan ahli sunnati wal jamaah dengan para aulia, dengan para habaib, bukan hanya hubungan sia-sia, tapi yang paling utama adalah hubungan diniyah. Orang-orang ahli sunnah sering membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli baitnya dan juga kepada zurriyatnya, wa ala alihi wa ashabih, bahwa orang ahli sunnah wal jamaah yang di dalamnya adalah orang Nahdlatul Ulama sering bahkan membiasakan diri dengan hukum mustahab supaya doa-doa menggunakan tawassul, baik tawassul kepada aulia sholihin maupun kepada para habaibinal kiram. Ini ajaran. Oleh karenanya hubungannya dengan para aulia dan habaib bukan hubungan basa-basi, tapi ada kait-mengkait dengan thariqah, tata cara pelaksanaan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya dibedakan dengan hubungan sekali 5 tahun ketika pemilihan umum. Kalau sekali 5 tahun ketika pemilihan umum biasanya datang ke pesantren, dan setelah itu sudah tidak datang lagi, menunggu 5 tahun yang akan datang. Hubungan diniyah tidak sama dengan hubungan sia-sia. Saya sangat bangga dan terharu kalau tadi dikemukakan oleh Al-Mukarram Habibun Al-Kiram bahwa di pengajian ini
siapapun harus masuk dan boleh masuk. Tidak peduli dengan siasat apa, dengan baju apa, dengan golongan apa, sepanjang dia setuju kepada ahli sunnati wal jamaah. Dan memang itulah yang dikehendaki oleh Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya saya sampaikan bahwa keputusan NU di Kediri, NU tidak akan menjadi partai politik. Yang menjadi partai politik adalah teman-teman kita yang memang akan berjuang di bidang politik. Tapi di bidang-bidang lain pendidikan, dakwah, istighosah, majlis taklim, bahsul masail, berbagai macam masalah-masalah diniyah, bagaimana masalah-masalah kemasyarakatan, itu semuanya menjadi tanggung jawab para ulama secara keseluruhan. Inilah saya mohon untuk dibedakan, sekalipun antara diniyah dan siyasiyah itu saling memerlukan, tetapi keduanya bisa dibedakan, makomnya dibedakan, tempatnya dibedakan, caranya, karena masing-masing memang pada sibghah sendiri-sendiri. Kalau sudah bicara ahli sunnah wal jamaah, kalau sudah bicara Islam, kalau sudah bicara masalah-masalah ubudiyah, maka ukurannya adalah keselamatan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Ketika kita bicara politik dan siasa, maka ukurannya siapa yang berhasil menjadi penguasa. Disinilah maka insya Allah Nahdlatul Ulama akan tetap berada kepada ahli sunnati wal jamaah yang non politik, sekalipun anggota-anggotanya boleh memasuki organisasi politik.